Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Shalom, haleluya, puji Tuhan saudara-saudara. Saya bersyukur bisa menjumpai saudara semuanya dalam ibadah online saat ini. Kiranya anugerah kasih karunia Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Karena saudara, kita sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Allah Roh Kudus, atas kehadiran-Mu lah kami bersyukur kami bisa mengikuti ibadah ini. Karena itu dalam anugerah-Mu silakan Kau yang mengurapi kami dengan roh hikmat, kuasa dan pewahyuan-Mu, sehingga firman yang kami dengar sungguh-sungguh membawa kami hidup dalam kehendak Tuhan Yesus seutuhnya. Dalam anugerah-Mu, di dalam dan demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami terima kebenaran-Mu dengan hati bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini mari kita membahas satu perkara yang seringkali menjadi sebuah masalah dalam hidup kita. Bahkan lewat hal ini, saya berharap saudara benar-benar di dalam kekristenan kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang solid, yang tangguh, tidak mudah tergoncang. Dan lewat hidup kita, dunia tahu bahwa kita adalah orang-orang percaya. Dan bahkan mereka mendapat anugerah untuk juga akhirnya percaya
kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena itu saudara, tema kita pada saat ini adalah bekal untuk mempercayai Yesus. Bekal untuk mempercayai Yesus. Terlebih dahulu, mari saudara kita membaca dalam Matius pasal ke-28 ayat 16 sampai 18. Konteks ayat ini adalah sebelum Tuhan terangkat, dia membagikan anugerah kepada murid-muridnya agar menjadi pelaksana amal agung. Namun ada satu bagian yang ingin saya bahas, saya ambil untuk kita renungkan bersama-sama. Mari kita membaca firman Tuhan ini, Matius pasal 28 mulai ayat yang ke-16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara yang kasih Tuhan, memang ini konteksnya kalau diberitakan adalah tentang amal agung. Namun ada satu bagian yang ingin saya sampaikan ya dalam tinjauan khusus satu ayat, terutama ayat yang ke-18, di mana ayat ini ingin menunjukkan sesuatu yang seharusnya kalau kita tangkap itu menjadi sebuah bekal yang kuat, yang berakar untuk mempercayai Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Jadi sekali lagi konteks ayat-ayat ini adalah Yesus telah bangkit dari kematian. Matius pasal 28 ayat ke-6 berkata, "Ia atau Yesus tidak ada di sini." Ini kata malaikat kepada beberapa murid yang ada di situ. "Sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring." Murid-muridnya melihat, tentu saja di situ tidak ada mayat Yesus karena sudah bangkit, ya. Dan ketika kita belajar, saudara, kebangkitan Yesus itu yang pertama tidak hanya mengalahkan sengat maut, mengalahkan kuasa kematian, mengalahkan kuasa akibat dosa, ya. Seperti di dalam 1 Korintus pasal ke-15 ayat 54 sampai ke 57. 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai ayat yang ke-57. Firman Tuhan berkata demikian, "Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ketika Yesus bangkit, ya, sudah mengenakan tubuh yang tidak dapat binasa. Waktu dia mati sebagai manusia biasa, ya, tubuhnya adalah tubuh yang bisa mati. Tapi ketika dia bangkit dari kematian, tubuhnya adalah sudah berubah menjadi tubuh kebangkitan, tubuh yang tidak dapat binasa.
Dan kebangkitannya, firman Tuhan mengatakan, mengalahkan sengat maut, kuasa dosa, akibat dosa, dan sebagainya. Ya. Karena itu, kebangkitan Yesus tidak hanya mengalahkan sengat maut, tetapi juga menunjukkan dan membuktikan bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan yang berkuasa. Ya. Atau mempunyai kuasa, atau mempunyai kedaulatan penuh atas seluruh surga dan seluruh bumi. Makanya di ayat 28, pasal 28 maksud saya, ayat ke-18, dikatakan kepadaku, kepada Yesus, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini menunjukkan bahwa Yesus benar-benar pribadi yang berkuasa di surga dan berkuasa di atas bumi ini. Ya. Karena itu saudara, pertanyaannya setelah kita sedikit mengulas tentang pasal 28 khususnya ayat 18 ini dengan konteks Yesus telah bangkit dari kematian mengalahkan sengat maut, Yesus menyatakan dia berkuasa di surga dan di bumi. Pertanyaannya saudara, kekristenan seperti apa yang kita hidupi hari ini? Atas dasar ayat tadi itu, ya, kekristenan jenis apa yang kita hidupi hari ini? Yang pertama, apakah kekristenan kita sekedar percaya karena harus beragama? Ya. Apakah sekedar percaya karena harus beragama agar tidak dianggap sebagai orang ateis? Atau yang kedua, apakah kekristenan kita sekedar bisa ibadah di gedung gereja? Ketika selesai dan pulang, kita merasa lega karena kita merasa sudah menjalankan kewajiban agama? Atau sekedar itu saja saudara? Kita datang di ibadah dalam gedung gereja, kita selesai dan pulang, kita merasa lega karena kita sudah menjalankan kewajiban kita. Atau yang ketiga, kekristenan kita apakah sekedar memberi sedikit persembahan dan sesekali mengembalikan persepuluhan, lalu kita sudah merasa taat dan Tuhan wajib atau harus memberkati kita? Coba jangan saudara. Apakah yang ketiga kita ini? Ya, dalam ibadah kita sedikit memberikan persembahan, ya kita sedikit, memang kita sedikit memberikannya, ya. Dan sesekali kita mengembalikan milik Tuhan atau persepuluhan, lalu setelah itu kita merasa menjadi orang yang taat dan kita menuntut Tuhan, ya, kita menuntut Tuhan untuk memberkati kita. Atau yang keempat, saudara, apakah kekristenan kita sekedar berdoa waktu kita mau tidur, sekedar berdoa waktu kita mau makan, sekedar berdoa waktu kita mau bekerja, atau waktu kita ada sebuah keperluan, lalu kita menuntut Tuhan, Tuhan harus menyertai kita karena kita sudah berdoa? Mari kita renungkan, saudara. Kekristenan jenis apakah yang kita hidupi hari ini? Apakah ada di antara 1-4 tadi itu? Ya. Saudara, kekristenan kita, ya, kekristenan kita bukanlah sederetan tatanan beragama atau sederetan syarat-syarat beragama, kewajiban-kewajiban beragama. Kekristenan bukan seperti itu, saudara. Kekristenan kita juga bukanlah sekumpulan kemampuan kita menjalankan kewajiban agama, dan ketika kita berhasil menjalankannya, melakukannya, kita akan menepuk dada kita. Seperti tertulis dalam Lukas pasal 18 ayat 11-12.
di mana orang ini ada di bait Allah atau di dalam gedung gereja kalau sekarang. Dia berkata, aku bersyukur Tuhan, aku tidak seperti orang lain. Dalam kurung, orang lain itu banyak dosa dan kelemahan. Aku bersyukur aku tidak seperti orang lain. Lalu dia juga berkata, aku bukan perampok. Aku bukan pejinah. Aku berpuasa 2 kali dalam seminggu. Aku taat mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Ya. Jika demikian, ya, kekristenan kita adalah kekristenan yang merupakan serangkaian kemampuan kita untuk menjalankan kewajiban kita, agama kita. Lalu ketika kita berhasil, kita menepuk dada seperti orang ini, ya, dia merasa tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan pencuri, bukan pejinah, dia berpuasa 2 kali seminggu, bahkan dia taat mengembalikan milik Tuhan. Rasanya sempurna hal ini, saudara. Tapi kekristenan bukan seperti itu, saudara. Orang seperti ini dalam Lukas pasal 18 ayat 11 sampai terakhir justru ditolak kekristenannya atau ibadahnya oleh Tuhan Yesus. Karena itu pertanyaannya adalah, kekristenan yang sejati itu seperti apa? Kekristenan sejati itu seperti apa? Dan apa yang harus kita hidupi sebagai orang Kristen yang benar? Jawabnya ya adalah satu hal. Jawabnya adalah satu hal, yaitu mengenali. Perhatikan jawaban saya, saudara, yaitu mengenali. Ya. Kata mengenal dengan mengenali berbeda. Kalau kata mengenal itu begini, ya. Oh ya, saya tahu Pak Bambang itu ketua RT. Ya, saya tahu dia ketua RT di sini sejak 5 tahun lalu. Ya. Itu mengenal, saudara. Tapi kalau mengenali, kita akan berkata, oh iya, saya tahu Pak Bambang itu ketua RT kita sejak 5 tahun lalu. Saya sering berjumpa dengan dia. Saya tahu dia punya 1 istri, 1 anak. 1 kebiasaan dia, 1 kesukaan dia. Bahkan saya sering bertemu dengan dia. Kita sering sharing, berbicara, tukar pikiran, ya. Kadang kita beda pendapat sebagainya, ya. Saya tahu Pak Bambang itu, ketua RT kita itu. Nah, itu artinya mengenali. Ya. Saudara, kita tidak bisa menjatuhkan pilihan hidup kita dan mempercayakan hidup kita kepada Yesus tanpa mengenali Yesus, tanpa mengenali siapa Yesus yang sebenar-benarnya. Tanpa mengenali Yesus sebenar-benarnya, kita tidak bisa menjatuhkan pilihan hidup kita dengan percaya kepada Yesus. Tidak bisa, saudara. Konyol sekali, saudara, jika kita tidak benar-benar mengenali dan mempercayai Yesus. Ya. Bahkan amat sangat bodoh jika kita tidak benar-benar mengenali lalu mempercayai. Jika kita tidak benar-benar mengenali tetapi mempercayai Yesus, itu konyol dan bodoh sekali. Maaf, saudara, memang kasar kata-kata saya ini. Tapi perhatikan betul kata-kata saya ini, saudara. Jika ada orang-orang tertentu yang sebelumnya kita kenal sebagai orang Kristen, ya entah itu sinode apa, lalu diberitakan atau kita tahu telah melepaskan imannya dan tidak lagi percaya kepada Yesus. Jelas, saudara, mereka adalah orang-orang yang sejatinya tidak benar-benar mengenali siapa Yesus.
Jelas mereka tidak mengenali Yesus dengan benar. Tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin, mustahil, impossible, jika ada orang Kristen yang benar-benar mengenali siapa Yesus yang sebenarnya, lalu dia murtad, meninggalkan imannya, dan tidak lagi percaya kepada Yesus. Tidak mungkin, saudara. Waduh, saudara. Waduh. Rugi benar. Dan kasihan jika ada orang Kristen yang sekedar percaya lalu pergi meninggalkan Yesus. Dia tidak mengenali Yesus. Rugi benar, saudara. Karena itu pertanyaan selanjutnya, saudara. Ya, jadi yang pertama tadi, kekristenan jenis apa yang harus kita hidupi? Jawabnya adalah kekristenan yang dimulai dengan satu istilah, mengenali Yesus dengan sebenar-benarnya, atau mengenal Yesus Kristus dengan sebenar-benarnya. Itulah kekristenan yang harusnya kita hidupi sekarang ini, saudara. Mungkin ada pertanyaan begini, saudara, untuk yang kedua ini. Lalu bagaimana, Pak, jika ada orang yang mengalami mujizat, mengalami pertemuan secara pribadi, dijumpai Yesus secara fisik, ketemu dengan dia, atau mengalami perkara-perkara yang adikodrati, yang ajaib? Gimana, Pak, dengan mereka? Jawabnya, saudara, ketika mendapat mujizat, ya, itu bagus, saudara. Puji Tuhan. Ketika ditemui Tuhan secara pribadi, wow, itu keren, saudara. Dan ketika mengalami keajaiban-keajaiban, itu luar biasa, saudara. Namun, jika itu semua berhenti di tingkat mengalami sesuatu yang luar biasa dan tidak pada dilanjutkan untuk benar-benar mengenali siapa Yesus yang sebenarnya, maka suatu hari nanti, saudara, imannya pasti rapuh dan tergoncang. Pasti. Kekristenan yang sejati, saya ulangi, kekristenan yang sejati tidak bisa berhenti di pengalaman adikodrati, tidak bisa berhenti di pengalaman adikodrati, mendapat mujizat, ditemui Yesus, mendapat keajaiban, tidak berhenti di sini saja. Ya. Tetapi harus dibangun di atas dasar yang kuat, yaitu mengenali siapa Yesus dan sampai tingkat benar-benar mengenal pribadi Yesus yang sejati, yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Karena itu lihatlah, saudara, Matius pasal 28 ayat 18 ini berkata demikian. Kepadaku, kepada Yesus, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Coba perhatikan satu statement, satu pernyataan singkat yang mengandung unsur yang luar biasa, yang absolut, yang tidak terbantahkan. Dan di dunia ini tidak ada duanya, tidak bisa dicarikan tandingannya. Tidak ada satu orang pun, tidak ada satu oknum pun, tidak ada satu pribadi pun yang punya pernyataan seperti ini.
yang punya bukti seperti ini, di mana segala yang di surga, kuasa di surga, dan segala kuasa di atas bumi ini, tidak ada yang lain dan bukan yang lain, hanya ada dalam satu nama, Yesus Kristus. Tanpa mengenali pernyataan yang kuat ini, kekristenan kita hanya sekedar di permukaan, hanya sekedar KTP, hanya sekedar kenal Yesus Tuhan, Yesus pembuat mujizat, Yesus membangkitkan orang mati, tetapi tidak akan pernah mengalami sentuhan-sentuhan kuasa yang dimiliki Yesus di surga maupun di bumi. Coba perhatikan saudaraku, kenali Tuhan saudara, kenali pribadi Yesus dengan sebenarnya. Dia adalah pribadi yang begitu luar biasa, tidak ada duanya. Semula dia dari surga, atas kasih yang besar dia rela turun ke bumi ini, ya, menjelma menjadi manusia, inkarnasi menjadi manusia biasa. Dalam diri ada 100% manusia, namun juga 100% kealahan, ketuhanan. Demi manusia yang sudah jatuh dalam dosa dan tidak ada harapan, manusia berusaha dengan segenap kekuatan, segenap hidupnya pun tidak akan pernah mampu menyelamatkan diri dari dosa, dan pasti berakhir dalam kebinasaan, dalam maut, dalam hukuman kekal di dalam neraka. Atas kasihnya yang besar, dia menjadi manusia. Dia bisa merasakan seluruh kemanusiaan. Dia bisa rasakan, ya, pencobaan-pencobaan manusia, kelemahan-kelemahan manusia. Dia bisa rasakan karena dia menjadi manusia. Namun dia tidak bisa berdosa. Kalau dalam tubuh kemanusiaan dia tidak ada benih dosa, maka dia tidak bisa berbuat dosa. Dan dalam kondisi sebagai manusia, sebagai hamba, dia rela mati di kayu salib. Kematiannya untuk menebus seluruh dosa manusia, kutuk dosa manusia. Dan ketika dia mati, hari ketiga dia bangkit. Kebangkitannya mengalahkan seluruh sengat dosa, akibat kutuk dosa, maut, kematian kekal. Dia kalahkan itu. Dan sebelum dia naik ke surga kembali, dia bertemu dengan murid-muridnya untuk menyatakan murid-muridnya harus memberitakan amal agung. Namun satu pernyataan ini, sebelum dia mengutus murid-muridnya, dia berkata, segala kuasa telah diberikan baik di surga maupun di bumi kepada Yesus. Coba saudara kenali pribadi Yesus sampai sedalam ini. Kenalilah siapa Yesus, saudara. Sebab tanpa mengenali ini, saudara tidak punya bekal untuk mempercayai Yesus. Bekal kita adalah mengenali siapa Yesus yang sebenarnya, saudara. Ayat ini jika disederhanakan artinya begini. Jika disederhanakan, surga ada di tanganku, milikku, ya, semua Yesus ini. Dan bumi ada di dalam tanganku, milikku, kedaulatanku di dalam Yesus. Kalau kita sekarang tahu bahwa surga di tangan Tuhan, bumi juga dalam kuasa Tuhan, saya mau bertanya kepada saudara-saudara sebagai orang Kristen. Saudara boleh angkat tangan di rumah masing-masing. Siapa di antara saudara yang mau diampuni dosanya? Saudara boleh angkat tangan. Kita pasti angkat tangan, saudara. Kenapa? Tidak ada pribadi yang sanggup mengampuni dosa selain Yesus Kristus. Dia punya kuasa di bumi dan di surga, saudara. Pertanyaan berikutnya,
Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau mendapat hidup kekal atau masuk surga? Saudara angkat tangan. Kita pasti angkat tangan. Kenapa? Yesus memiliki kuasa di surga dan di bumi. Ya, otoritas di surga di bumi ada di tangan Yesus. Dialah penentu siapa yang boleh masuk ke surga. Dengan kita percaya kepada Yesus, kita mendapat jaminan untuk hidup di dalam kerajaan surga bersama Yesus. Karena kita mengenal, saudara. Siapa yang mau diberkati selama hidup di atas muka bumi ini? Diberkati bukan berarti harus kaya raya, tapi artinya dipelihara Tuhan, dikuatkan Tuhan ketika ada persoalan, ya dihibur ketika ada kesusahan, ya disertai ketika dalam kesulitan. Siapa yang mau diberkati selama ada di atas muka bumi ini? Saudara angkat tangan. Kita pasti angkat tangan, saudara. Kenapa? Kita tahu siapa yang kita percayai. Siapa yang mau diampuni dosanya, kita akan angkat tangan. Saya. Karena kita tahu, kita mengenali siapa yang mampu berkuasa mengampuni dosa. Yesus. Siapa yang mau masuk surga, kita pasti angkat tangan. Kenapa? Kita mengenali siapa pemilik surga. Siapa yang mau diberkati di atas muka bumi ini, kita pasti angkat tangan. Kenapa? Kita mengenali Yesus adalah pribadi yang berkuasa di atas muka bumi ini. Jika kita benar-benar mengenali siapa Yesus yang sebenarnya, di mana dia telah rela mati di salib menebus dosa kita, ia bangkit mengalahkan kuasa dosa dan menyediakan hidup kekal bagi kita yang percaya, maka selayaknya, saudara-saudaraku, kita harus menjatuhkan pilihan hidup kita hanya kepada Yesus Kristus saja. Setelah kita benar-benar mengenali, kita pasti menjatuhkan pilihan hidup kita, mempercayai Yesus Kristus seutuhnya. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara terbaik kita bisa mengenali siapa Yesus yang sebenarnya? Bagaimana caranya, saudara? Yang pertama, Yang pertama, selidiki Alkitab. Ya. Yang pertama, selidiki Alkitab, selidiki firman Tuhan. Selidiki, saudara. Makanya ada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan atau tidak percaya kepada Yesus, ketika dia penasaran, ya, lalu dia beli Alkitab, dia baca, dia selidiki. Ketika Roh Kudus bekerja atas hidup dia dan dia terbuka hatinya, justru dia akan mendapati tidak seperti yang diberitakan di luar sana. Yang berkata Alkitab sudah dipalsukan, sudah banyak dikotori tangan manusia. Ya, Yesus bukan Tuhan, Yesus adalah nabi biasa dan sebagainya. Ya, semua berita di luar sana itu adalah berita yang menentang ketuhanan Yesus Kristus. Tapi coba selidiki Alkitab, selidiki isi firman Tuhan, selidiki Alkitab ini, saudara. Maka kita akan ngerti, mengenali siapa Yesus Kristus yang sebenarnya. Nah, sikap menyelidiki itu harus ada. Tidak boleh sekedar kita terima berita lalu percaya. Harus diselidiki sendiri sampai kita sendiri yakin siapa Yesus, saudara. Makanya ada satu teladan, saudara, di dalam Kisah Rasul, ya, pasal yang ke-17, ayat yang ke-11, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Firman Tuhan berkata demikian, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Ini artinya orang-orang Yahudi, yaitu jemaat di Berea. Karena mereka menerima firman itu, ya, ketika diberitakan firman Tuhan, mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka tidak hanya rela hati menerima firman Tuhan, tapi juga dikatakan dan setiap hari
Mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Coba saudara perhatikan, saudara. Ya, mereka menerima firman Tuhan tidak sekedar, oh ya, puji Tuhan, tapi mereka punya sebuah kehausan. Ya, Tuhan berkata ketika khotbah di bukit, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Lapar dan haus akan kebenaran. Mereka akan dipuaskan. Jadi kita harus punya rasa sikap lapar dan haus dengan cara menyelidiki firman Tuhan. Waktu kita menerima firman Tuhan jangan sekedar, oh ya, puji Tuhan, amin. Jangan sekedar terima. Tapi ya, firman Tuhan tadi berkata, mereka menyelidiki setiap hari. Apakah benar demikian firman itu? Artinya mereka tidak sekedar menerima, tapi mereka ingin membuktikan dengan cara menyelidiki firman Tuhan. Saya anjurkan pada saudara semuanya, jangan sekedar datang ibadah di gereja, jangan sekedar ikut doa, jangan sekedar ikut pelayanan, sekedar mendengar firman Tuhan tiap minggu, tapi selidikilah saudara, sampai saudara mengenal siapa Yesus yang sejati, yang sebenarnya. Yang kedua, lewat kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita masing-masing, karena Roh Kudus sudah diberikan kepada kita masing-masing, ya, lewat Roh Kudus atau kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, tiap hari bertanyalah, mintalah dan bertanyalah, mintalah dan bertanyalah kepada Roh Kudus, siapa Yesus. Karena itu dalam firman Tuhan, Yohanes pasal 16 ayat ke-13 berkata demikian. Tetapi apabila Roh Kudus datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Roh Kudus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus akan memuliakan akunya Yesus. Roh Kudus akan memuliakan Yesus, ya. Sebab Roh Kudus akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari Yesus. Itu artinya, saudara, waktu tiap hari kita bertanya, tanya kepada Roh Kudus, kenalkan aku pada Yesus. Siapa Yesus sebenarnya? Roh Kudus sesuai dengan firman ini akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Ya, akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Akan diungkapkan, ya, rahasia-rahasia siapa Yesus. Dan apa yang dikatakan Roh Kudus itu, lihat tadi, ya, sudah dengar, tidak berasal dari dirinya sendiri, dari Roh Kudus sendiri, tapi diterima dari Yesus. Sederhananya begini, ya, saya Herodion Bambang bertanya kepada Roh Kudus, Roh Kudus, siapa Yesus sebenarnya? Saya bertanya terus. Janjinya dia akan memberitahu kita, kan? Memberitahukan kita, membawa kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus, waktu saya tanya itu, dia adalah rohnya Yesus menyatu dengan Yesus. Yesus akan berkata kepada Roh Kudus, katakan, aku juru selamat. Lalu Roh Kudus menyampaikan apa yang dikatakan Yesus, yaitu kepada saya. Roh Kudus berkata, Herodion Bambang, Yesus adalah juru selamat. Kita akan dibawa kepada kebenaran-kebenaran yang membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang sejati. Kita akan makin mengenali siapa Yesus kalau kita bertanya kepada rohnya Yesus. Karena apa diterima roh Yesus atau Roh Kudus berasal dari Yesus sendiri. Jadi tidak bisa dipalsukan. Yang terakhir, yang ketiga, ya, yang pertama, selidiki isi Alkitab. Yang kedua, tanya kepada Roh Kudus. Minta kepada Roh Kudus untuk dikenalkan, makin mengenal siapa Yesus. Kita akan dibawa kepada seluruh kebenaran. Yang ketiga, alami setiap
penyingkapan firman Tuhan. Alami setiap penyingkapan firman Tuhan, ya, yang akan membawa kita untuk semakin hari semakin mengenali siapa Yesus yang sebenarnya. Jadi firman itu akan disingkapkan lewat kejadian, peristiwa, lewat situasi, lewat kondisi, lewat hal tertentu. Kita akan dibawa lewat penyingkapan yang sejati yang membawa kita semakin mengenal siapa Yesus. Makanya di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-130 firman Tuhan berkata, bila tersingkap firman-firman-Mu, perhatikan, bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang. Ketika firman itu disingkapkan Roh Kudus, firman itu memberi terang, memberikan pencerahan, memberitahu kepada kita apa yang diberitahu oleh Tuhan. Itu memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Saya dan saudara harus rela dikatakan sebagai orang bodoh. Kenapa? Karena memang kita tidak tahu rahasia firman Tuhan. Kita tidak tahu siapa Yesus. Kita tidak tahu firman-firman tertulis ini. Hanya ketika Roh Kudus menyingkapkan firman-firman ini, menyingkapkannya. Ketika disingkapkan, kita diterangi oleh Tuhan. Kita diberitahu oleh Tuhan. Kita mendapat pencerahan oleh Tuhan. Dan kita akan berkata, oh puji Tuhan, Yesus adalah gembala yang baik. Ketika aku dalam situasi kejepit, membutuhkan pertolongan, kebutuhanku, Tuhan tampil memberitakan anugerahnya, yaitu Tuhan adalah gembala yang baik. Oh puji Tuhan, luar biasa, lewat perkara ini aku kenal ternyata Yesus adalah pelindung yang sejati. Oh puji Tuhan, lewat perkara ini firman ini tersingkap, ternyata Yesus adalah perisai hidup kita. Adakan banyak firman-firman disingkapkan oleh Roh Kudus, dan kita akan mendapat terang, pencerahan, dan itu membawa kita semakin kenal siapa Yesus. Kalau itu yang kita alami, saudara, ya, kita mengenali siapa Yesus, maka itu bekal kita mempercayai Yesus, menjatuhkan pilihan hidup kita, mempercayai Yesus. Di bumi ini kita dipelihara Tuhan. Dan ketika kita selesai di bumi ini, kita ada dalam surga yang mulia, Yerusalem baru. Kenapa? Kita kenal siapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang memiliki kuasa di surga dan di bumi. Amin untuk firman Tuhan. Kiranya sudah diberkati semuanya. Mari kita berdoa. Roh Kudus yang mulia, terima kasih. Engkau sudah mengajar kami untuk punya bekal sebelum kami mempercayai Yesus. Yaitu kami harus mengenali siapa Yesus yang sebenarnya. Ajari kami untuk menyelidiki firman-Mu tiap hari. Ajari kami terus bertanya, berkomunikasi dengan Engkau pribadi, Roh Kudus. Dan Engkau akan memberitakan kepada kami siapa Yesus yang sebenarnya. Dan singkapkanlah kebenaran-kebenaran firman Tuhan, agar kami diterangi, agar kami mendapat pencerahan, dan akhirnya mengenal Yesus dengan sebenar-benarnya. Sehingga iman kami, kekristenan kami, bukanlah kekristenan abal-abal, tapi kekristenan yang sejati, yang kuat, yang tidak mudah tergoncangkan oleh apapun di dunia ini. Berkati umat-Mu yang telah mendengarkannya Tuhan, kiranya Kau sertai, dan terus setiap umat mengalami pengalaman-pengalaman pribadi yang luar biasa dengan Tuhan, yang membawa mereka makin mengenal Yesus dan makin mengasihi Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau, dan oleh anugerah-Mu diberkatilah setiap umat-Mu yang mendengarkannya, mengikuti Tuhan, dengan berkat dari Engkau Allah Bapa, dengan berkat dari Engkau Allah Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Putra, dan dari Engkau pribadi Roh Kudus, ketikanya yang esa di dalam Yesus Kristus, memberkati umat-Mu, memberkati, menyertainya dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara.
Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa, dan kita akan berjumpa kembali waktu yang datang minggu depan. Kiranya saudara tetap sehat dan baik-baik saja. Sampai jumpa dan shalom.